Udah jalan-jalan sekitar 25 menit aman gitu, karena ombak aman gitu. Tiba-tiba pas mau sampai sekitar 10 menit atau 15 menitan lagi, nah di situ diterjang badai gitu. Badai? Ya, ada badai, tiba-tiba badai di situ. Itu gimana tuh? Tiba-tiba saja atau tidak ada, kan biasanya kan langit hitam gitu. Oh, masih tetap Ya, ngapung? masih tetap ngapung, itu yang syukurnya itu Bang. Enggak, habis ketika diselamatkan kita itu kapalnya masih ada? Masih ada, Oh, masih terapung. enggak karam dia ya? Karam, itu yang masih yang membuat kami itu yang bersyukur gitu Bang. Cuman tiba-tiba aja ombak itu naik pas di dekat sana itu. Selamat malam kawan-kawan BBC. Kembali lagi di segmen sisi lain di BBC, di mana saat ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana di balik layar dalam sebuah peliputan. Di depan saya saudara kawan lama, bisa diperkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama lengkap Sapatul Ulum, panggilan Ulum. Alhamdulillah sekarang saya jadi jurnalis di SCTP Indosiar. Untuk di daerah mana? Untuk di daerah Pasaman Barat. Pasaman Barat ya. Bagaimana ceritanya sampai bisa di Pasaman Barat? Kalau awal mula, saya kan aslinya orang Bandung nih, dari Bandung, kelahirnya dari Bandung. Kebetulan karena orang tua pindah ke Pasaman Barat, kami yang anak-anak semuanya ikut juga pindah. Jadi saya mulai pindah ke Pasaman Barat itu mulai kelas 1 SMP, kira-kira tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Berarti dari Bandung langsung ke Pasaman Ya, Barat. langsung ke Pasaman Barat. Bergabung sebagai jurnalis ini sudah berapa lama belum? Saya mulai dari jurnalis ini dari 2016. Mulainya dari wartawan online dulu di Titik Nol. Kebetulan ada media lokal yang dibuat yang buatnya itu orang Pasaman Barat. Oke, berarti berkarir di jurnalistik. Ya. Di situ kemudian bermigrasi ke televisi gitu ya? Ya. Gimana ceritanya tuh dari cetak online ke TV itu gimana? Belajar di mana? Ngambil gambar segala macamnya itu? Ya, kebetulan pas saya di online itu kan didikan saya kan sama salah satu jurnalis TPRI nih di Pasaman Barat. Oh ya. Ya. Jadi diajak saya buat bantu dia jadi strangernya, diajarin saya ngambil gambar, diajarin bikin naskah. Dari 2017 saya jadi stranger dari situ ya. Nah, dalam perjalanannya itu ada nggak cerita-cerita menarik ketika melakukan peliputan di lapangan? Pastinya pasti ada ya kan, yang behind the scene-nya itu. Apa kira-kira menurut Ulum yang paling berkesan atau yang susah untuk tidak bisa dilupakan hingga detik ini, atau apa gitu? Kalau saya yang paling berkesan di saat liputan itu ada satu peristiwa di mana waktu itu saya meliput adik-adik pramuka itu, mereka itu kan lagi pelantikan. Pelantikannya itu sangat menarik juga kan, dia berjalan kaki longmar itu dari Simpang 4 ke Air Bangis. Ya, perjalanannya itu sekitar 2 hari 2 malam kalau nggak salah. Jalan kaki. Berapa jauh itu dari Simpang 4 itu ke Air Bangis itu? Kalau jauhnya sekitar 100 kilo mungkin ada mungkin. Kalau di kendaraan Ya, berapa? kalau kendaraan sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah Ya, gitu. atau 3 jam. Dan mereka adik-adik ini lagi pelantikan dengan berjalan kaki longmar Ya, sejauh 100 kilo lebih itu. Nah, lalu apa yang terjadi saat itu? Lalu setelah pas di titik terakhir di Air Bangis, jadi
kegiatan anak pramuka ini kan berlanjut sampai ke Pulau Panjang. Di Pulau Panjang itu mereka ada bakti sosial gitu, bersih-bersih pantai, bersih-bersih lingkungan sekitar. Pas awal pergi kami naik kapal. Waktu keberangkatan jumlah kami itu kan lumayan ada sekitar 30-an. Jadi waktu awal itu dibawa ke Pulau Panjang dua trip gitu. Setelah itu yang anak pramuka lanjut aksi dengan aksi bantu sosialnya, aksi sosialnya. Nah, terus pas kami jalan pulang ini pas keberangkatan pulang naik satu kapal gitu semuanya. Ada kira-kira ya sekitar 30-an gitu. Satu kapal? Ya, satu kapal. Itu kalau boleh tahu kapalnya kapal apa? Roro atau kapal boat atau speedboat atau apa? Ya, kapalnya itu kapal cari ikan kalau nggak salah, kapal cincin dulu. Oh, kapal cincin. Ya, jadi nggak ada yang ada sayapnya gitu. Kalau biasanya kan cadi apa? Ya, nggak ada cadinya gitu. Pas berjalan dari Pulau Panjang ke pertengahan nyebrang pulau itu emang lewat aja gitu, biasa aja. Pas tiba mau sampai sekitar jarak 10 menit lagi sampai ke dermaga. Di situ ombak agak mulai naik gitu, ada badai gitu. Oke, sebentar. Sebelum kita sampai ke situ. Jadi adik-adik pramuka ini berangkat dari Sipang Ampe menuju ke Ayebangi. Terus menyeberang ke Pulau Panjang. Pulau Panjang, ya. Nah, menyeberang ke Pulau Panjang dengan kapal cincin tadi itu kan. Nah, lalu nyampailah dua kali trip, dua kali sorti nih gitu kan. Berarti pesertanya ada berapa semuanya? Pesertanya kalau nggak salah 27 kalau nggak salah yang anak-anak adik-adik pramuka. Terus ada juga dari PMI 2 orang, dari wartawan saya sendiri 1 orang, saya juga bawa teman 1 orang lagi, berdua juga. Terus dari pembina ada sama kepala sama Kepsek kalau nggak salah ada 2 orang juga. Terus ada juga anak kecil nih yang berumur, yang anak dari pembina sama kepala sekolah ini sekitar umur 2 tahunan lah. 2 tahun. Anaknya berarti? Iya, anaknya. Dibawa. Pembina sama anak Oke. sekolah masalah. Berarti dari dari Ayebangi itu ke Pulau Panjang itu harusnya berapa lama itu nyebrang itu naik kapal itu? Kalau naik kapal sekitar 45 menitan. 45 menit. Dan itu ditempuh dengan 2 kali sorti. Ya. Yang berangkat? Ya, pas berangkat karena kapal cincin itu kan dia ada bawa barang bawaan dia kan. Sembako gitu buat diantar ke Pulau Panjang. Jadi sekaligus, jadi bisanya 2 gitu. Oh, berarti tidak bisa diisi orang semuanya full gitu ya? Karena dia bawa barang gitu. Oke. Ini dari 2 sorti ini aman nih? Aman. Udah sampai di Pulau Panjang melakukan kegiatan. Selesai. Nah, ini balik pulang. Gimana? Karena kan kapal itu kan kosong, nggak ada barang bawaan lagi. Kalau awalnya kan dia ngangkut barang, jadi harus 2 kali trip gitu. Nah, jadi dibawa di 1 kali angkut gitu. Karena kapal itu kan nggak lagi kosong gitu, nggak bawa barang bawaan. Sampai di pertengahan udah jalan-jalan sekitar 25 menit aman gitu, karena ombak aman gitu. Tiba-tiba pas mau sampai sekitar 10 menit atau 15 menitan lagi, di situ diterjang badai gitu. Badai? Ya, ada badai. Tiba-tiba badai di situ. Itu gimana tuh? Tiba-tiba saja atau tidak ada? Kan biasanya kan langit hitam gitu. Nggak ada tanda-tanda alam atau bagaimana gitu? Jadi pas kami sebelum naik kapal itu. Sebelum naik kapal itu hujan dulu awalnya. Jadi pas hujan kami berhenti dulu. Sudah selesai hujan, baru kami naik kapal tadi itu. Oh, oke. Berarti dari perjalanan dari pulau itu mau ke pelabuhan Ayebangi itu dalam cuacanya bagus. Bagus. Di pertengahan baru badai. Baru, ya, badainya. Sudah berjalan sekitar 20 menitan ya, itu kan? Ya, 20 menit atau sekitar 25 menitan. Berarti udah dekat-dekat ke daratan lah ya. Nah, itu apa yang terjadi saat itu? Terjadi karena ombak besar, diterjang lah sampai kapal itu terbalik. Terbalik? Maksudnya terbalik ini kayak gini nih kapal nih? Tahu gini? Iya, langsung jadi gini. Oh ya? Iya, langsung terbalik. Karena badai secara tiba-tiba tadi itu. Tiba-tiba saja? Iya, tiba-tiba.
Tidak ada tanda-tanda atau tidak ada semacam peringatan dini atau segala macamnya itu? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba aja angin kencang, badai, ombak berapa meter kira-kira waktu itu? Kalau meternya nggak. Tapi tinggi ya? Ya tapi tinggi, tapi ya kapal itu langsung oleng gitu. Langsung oleng, langsung terbalik? Ya. Enggak, oke. Berarti saat itu tidak ada aba-aba dari ABK atau nakodanya untuk persiapan atau apa gitu? Nggak ada, karena kalau dilihat dari langit cuaca bagus. Oh, cuaca bagus? Cuaca bagus. Nggak ada awan hitam, Nggak ada. petir apa gitu? Nggak ada petir. Cuman tiba-tiba aja ombak itu naik pas di dekat sana itu. Ada safety tools atau safety jacket segala macam nggak waktu itu saat itu? Kalau waktu itu jaket itu ada 2 atau 3 kalau nggak salah. 2 kalau nggak salah jaket, terus ada yang pelampung yang bulat. Pelampung bulat, Ya. oh iya ya. Ada berapa buah? Yang pelampung bulat ada 1, yang jaket ada 2. Nah, gimana ceritanya itu? Kan kapal, isinya berapa tadi? 30. Jaketnya 2. Ya, Itu jaket yang ada di kapal. ya dari kapal. Pelampungnya 1. Ya, Gimana ceritanya itu? Kok bisa seperti itu? ya begitulah bang. Itu yang terjadi? Ya, itu yang terjadi. Oke, nah jadi kapalnya terbalik nih. Ya, terbalik. Sampai bagian bawah itu ke atas gitu kan? Nah itu bagaimana itu ceritanya lagi? Nah, setelah itu karena ada jaket dengan kapal dan beruntungnya itu kapal itu nggak langsung terbenam gitu. Oh, Nah, jadi ketika di situ dikasih aba-aba sama abikanya tadi. Jadi supaya orang-orang ini jangan panik gitu kan. Kalau seandainya panik kan takutnya nanti jauh ke jauh gitu. Yang nggak pandai berenang nanti dikasih kan ada 3 tadi kan. Jadi yang pelampung yang 3 bulat itu bisa untuk bertiga gitu. Nah, yang nggak bisa berenang megang dia ke sana. Yang jaket itu karena ada anak kecil, dikasihlah bentuk anak kecil tadi. jadi kan kapal nih gini ya, analogi kita analogikan ini seperti ini kan, Ya. kita gitu kan, terbalik dalam tertelungkup, Ya, tertelungkup. nggak ada posisi gini miring dulu atau apa, itu langsung kebalik. Ya, langsung balik. Oke, langsung kebalik. Dan nah, nasib dari kawan-kawan semua penumpangnya itu gimana? Ya, karena beruntungnya itu kan sama ABK-nya dikasih jangan panik. Nah, jadi kami yang semuanya itu bergelantung ke kapal karena kapalnya itu beruntungnya itu nggak langsung terbenam gitu. Oke, Terus masih mengapung sampai kapal itu diambil masih tetap mengapung gitu. dalam itu yang- tertelungkup ya. yang syukur kami itu. Saat itu bagaimana situasinya? Ya tentunya kalau waktu pertama terlengkup itu semuanya itu panik, pasti panik itu. Ya, Ya. cuman karena di situ ada pembinanya, ada yang ada pembina, ada kepsek kalau nggak salah, sekolah juga, ada yang ada ABK juga sama yang bantu ABK juga, disuruhnya tenang. Ada yang panik, disuruhnya sama mereka, jangan panik katanya kan. Iya. Disuruhnya kalau bisa mengaji, bawa mengaji katanya kan. Mulai dari situ baru tenang. Anak-anak tadi itu gimana? Anak-anak itu dinaikin ke atas kapal itu kan nggak semuanya terbenam. Ya. Dinaikkan ke atas kapal, yang kami yang dewasa hanya boleh bergantung, nggak boleh naik ke atas kapal. Oh, biar nggak karam gitu ya. Biar nggak karam. Nah, saat itu posisi kapalnya langsung mesin mati atau bagaimana? Langsung mati karena kena air. Oh, langsung mati. Kaptennya di situ atau Ya, di situ. semuanya di situ ya? Semuanya di situ. Kan 30 orang nih. 30 orang penumpangnya, berikut ABK-nya berapa tuh? Ada 3 ya mungkin ya? 3 tuh. ABK-nya ada 2 kalau nggak 2, berarti 3 sama nakoda. salah. 2 orang mereka. Oh, berarti 4, berarti sekitar 34 orang ya? Ya, sekitar itulah. Nggak ada, oh ini kan ceritanya kapal, bukan kapal bukan kapal besar ya, ini kapal tangkap ikan mungkin ya? Ya, kayak kapal cincin gitu. Kapal cincin. Nah, ketika bergelantungan tadi, bagaimana selanjutnya ini? Kan semuanya apakah mencar atau bagaimana? Pas Ada yang tenggelam nggak waktu itu? jadi sebenarnya tenggelam itu ada yang beberapa orang nggak pandai berenang, nggak bisa berenang. Oke. Ya, cuman karena kami banyak, jadi ada sebagian yang dibantu gitu. Ada juga yang berpisah,
cuman pas berpisah tuh dikejar sama teman-temannya gitu. Ah, Dikejar, dibawa, dikasihnya pelampungan ada yang bulat tadi. Iya. Nah, disitulah mereka bertiga sampai akhirnya dekat lagi gitu, gabung jadi semuanya. berkumpul lagi ke Ya, kapal berkumpul tadi lagi ya. ke kapal tadi itu ada sekitar setengah jam lebih mungkin. Setengah jam. Terapung-apung, terombang-ambing di sana. Nah, ketika itu masih hujan. Ada hujan, Oh, nggak ada hujan. nggak ada hujan. Cuma ombak aja besar. Iya, ombak besar. Angin? Angin kencang. Oh, angin kencang. Nah, ketika yang hanyut tadi itu, yang tenggelam tadi itu, kondisinya bagaimana saat itu? Yang kondisinya kalau saat itu untungnya mereka fisiknya kuat gitu. Bisa kuat, bisa berenang semua ya? Yang ada sebagian yang nggak bisa berenang tapi ditolong sama temannya, sama rekan-rekannya. Berarti artinya semua barang-barang, semua segala macam itu udah Udah nggak ada lagi. nggak tahu Padahal ya. saya beli waktu itu handycam masih baru, mana lagi Bang? Kamera, Mana kamera lagi, ya. mah. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ketika itu bagaimana ceritanya bisa selamat ketika musibah itu? Ya, udah berjalan sekitar setengah jam lebih mungkin, baru ada satu kapal yang lewat. Kapal lewat. Ya. Kapalnya ini mau kemana Kapal nih? ini dari Air Bangis mau nyebrang ke Pulau Panjang. Oh, masih teman-temannya si kapal tadi berarti? Bisa jadi mungkin. Ya. Oke. Nah, setelah itu ngelihat kami kami menyorak juga, langsung mereka yang bantu. Gitu. Dievakuasi lah semua ke Dievakuasi kapal ini semuanya ya. ke kapal. Waktu itu ada 2 kapal yang kalau nggak salah yang evakuasi. Nggak ada teriakan kalau di film-film atau di standar itu kan ada Mayday, Mayday gitu-gitu. Nggak ada ya? Itu berapa lama tadi terapung itu? Itu sekitar setengah jam lebih mungkin. Setengah jam lebih. Ya, setengah jam lebih. Bagaimana bukan bagaimana? Apa yang ada di pikiran kawan-kawan adik-adik itu saat itu? Kalau awal-awalnya tuh otomatis panik. Yang kanan mereka sih, saya juga panik. Ya, betul. panik. Manusiawi kan? Ya. Ketika mungkin karena ada beberapa orang untuk membawa tenang, jadi kita juga tenang. Ya kalau pasrah memang pasrah sih Bang, semuanya udah pasrah kan. Karena kalau nggak salah saya kan pas kami berangkat itu kan kapal terakhir. Oh, kapal terakhir. Ini jam berapa ini kejadiannya? Kejadian itu sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Sore berarti ya? Ya, Oke. karena kalau nggak salah itu kan jam 4 kapal terakhir itu. Oh, yang kapal terakhir. Berarti ini kapalnya memang reguler Ya, Air yang kami Bangis. sewa gitu. Oh, Kami sewa. charter berarti ya. Yang Nah, itu kan semuanya bagaimana kondisinya? Selamat ya? ya selamat, alhamdulillah selamat. Sama yang anak kecil ada 3 orang waktu itu ya, alhamdulillah selamat juga. Padahal umurnya sekitar ada 3 tahunan kalau nggak salah. Masih balita Iya, ya? masih kecil. 3 tahun atau 5 tahun karena kejadian udah lama juga nih Bang. Saya lupa ingat juga nih. Iya, iya, iya. Nah, ketika terapung di lautan itu kan pasti laut dalam ya. Dalam bisa 50 lebih meter lah gitu kan. Yang terjadi saat itu pasti kepanikan. Nah, ketika terapung-apung itu ada mungkin binatang atau apa gitu? Kalau binatang alhamdulillah nggak ada Bang. Nggak ada ya? Ya. Lumba-lumba atau Iya. paus apa gitu kan? Jadi yang berangkat itu syukurnya gitu banyak mereka yang tapis gitu, yang hafal-hafal Oh, yang tapis. Jadi ketika pas terbenam ada mereka yang azan, ada yang mereka mengaji. Jadi ketika mendengar itu mungkin jadi terbawa tenang itu. Ada. Jadi peserta ini religius semua ya? Ya. Oke. Nah, jadi gini. Tadi kan itu kan cerita diselamatkan oleh kapal lain gitu kan. Nah, langsung dibawa ke darat atau kira-kira itu titiknya itu daratan kelihatan enggak dari titik itu? Kalau ketika terbenam mungkin karena di bawah air, daratan itu rasanya jauh gitu. Tapi lihat. Ya, teman saya juga mau coba ke nyebrang, udah sampai baru sedikit kan balik lagi karena nggak kuat berenang itu, karena jauh juga. Jauh juga ya. Ya, Tapi daratan terlihat dari situ ya. daratan udah terlihat Bang. Udah terlihat. Terlihat. Artinya ketika sudah dievakuasi lalu masuk rumah sakit atau apa? Mungkin kalau nggak salah saya ada 2 orang yang dibawa ke rumah sakit gitu karena mereka nggak pandai berenang kalau nggak salah. Ya, yang tenggelam tadi itu ya. Iya. Nah,
Dari segi jurnalistik, saat itu tentu bawa kamera dong ke situ kan. Apa yang terlintas di benaknya Ulum nih saat itu? Apa yang terjadi nih misalnya? Ya, waktu itu saya pengen coba nelpon, cuman mau informasi ke darat, cuman ya HP udah basah gitu. HP masih ada? Ya, HP masih ada waktu itu kan. Tapi karena padahal udah di apa sama ASO ini, Iya, sama iya. Kresek. Ah, Ya, cuman namanya juga air laut itu bang. iya, iya. Dicoba ya nggak bisa karena pas awal jatuh itu beberapa kali gitu digulungnya gitu sama ombak itu bang. Oh, berarti ini kapal nggak langsung gini, Ya, muter-muter kapal dulu. itu langsung balik kan. Kan ombak tuh besar langsung gini terus. Oh, muter-muter juga Iya, dia. muter-muter jadinya. Apa istilahnya ya? Terbalik-balik gitu ya? Balik-balik gitu. Oh. Karena ombak besar tuh. Setelah berselang sekitar 5 menitan, 5 menit atau sampai paling lama 15 menit, baru ombak mulai tenang lagi gitu. Oh, oke. Berarti ketika itu ya namanya musibah kan, gitu. Nggak ada persiapan apa gitu sama kru kapal ini ya. Kalau persiapan ya mungkin nggak ada persiapan ya. Ada radio komunikasi mungkin atau apa gitu. Karena itu udah terbalik semua, Bang. Udah kena air semua. Udah kayak semua ya. Iya. Nah, saat itu bawa kamera. Nah, kameranya nasibnya gimana? Nasibnya sekarang udah nggak ada lagi bang yang bisa diselamatkan di sana cuma kartu memori. Kartu memori dari kamera itu. Iya. Jadi ketika itu hasil liputan masih bisa. Gitu. Oh, masih ada. Masih ada. Otomatis jadi eksklusif dong berita itu. Ya karena kita berada di titik di titik itu kan sebagai korban iya, sebagai jurnalis ya. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah telepon kantor atau apa gitu? Itu kan saya masih stranger gitu bang. Oh masih freelance ya. Freelance. Jadi nggak ada yang tahu nih. Ya nggak ada yang tahu. Yang pimpinan saya tadi itu yang mungkin yang tahu. Oh pimpinan tahu. Nah butuh waktu berapa lama ini evakuasi dari titik ini kapalnya langsung habis itu tenggelam nggak? Enggak. Oh masih tetap Ya, ngapung? masih tetap ngapung. Itu yang syukurnya itu bang. Enggak, habis ketika diselamatkan kita itu kapalnya masih ada? Tetap masih ada. Oh Masih enggak karam dia ya? Karena itu yang masih yang membuat kami itu yang bersyukur gitu bang. Terus kalau ketika sudah diselamatkan yang terpikir saat itu apa lagi? Ya waktu itu kalau yang terpikir saya itu kan otomatis kita kalau sebagai jurnalis otomatis kita kan pengen meliput nih. Naluri pasti ini ya. Cuman ya alat udah nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi. Handphone juga udah KO kan? KO semuanya. Oh semua. Gimana tuh jadinya liputannya? Liputannya waktu itu pas itu saya cari orang sana, saya hubungi ke simpang 4 gitu, ke tempat pimpinan saya itu tadi. Jadi yang dia udah nunggu gitu di sekolah itu. Jadi kan yang tinggal korban itu langsung dibawa ke sekolah gitu. Oh langsung ke sekolah. Dibawa ke sekolah, termasuk saya juga ke sekolah. Gitu. Ada luka-luka nggak saat itu atau apa? Kalau saya pribadi mungkin nggak ada luka, cuman kebanyakan minum air ini air laut ya. Air laut sama campur sama solar ini bahkan pas. Oh iya, bahan bakar si kapal tadi ya. Terus kondisi kesehatan saat itu gimana? Sempat dirawat apa gimana gitu? Kalau saya nggak sempat dirawat sih bang, kan alhamdulillah kan fisik waktu itu masih bagus juga bang, cuman istirahat total ada sekitar mungkin 3 hari nggak keluar rumah itu bang, istirahat mungkin. Itu apa? Trauma kah atau? Ya trauma pasti bang, pasti trauma. Apa yang terjadi ketika trauma itu? Apakah dihantui oleh kejadian-kejadian tidak bisa tidur atau depresi atau bagaimana? Ya kalau tidur itu pasti terbawa mimpi itu bang, terbawa mimpi. Oh, iya? Itu ya. Itu kalau kaki ini bang rasanya itu kan udah setengah jam lebih itu bang. Ya. Itu lemas bang ketika selesai itu. Ada 3 hari itu mungkin lemas kaki itu. Karena terus supaya kita tetap ngapung itu. Ya. Karena kita kan gerak terus kan biar nggak karam kan. Ya. Nah, artinya kondisi kesehatan saat itu selain psikis, fisik aman ya. Aman. Tapi psikis saja ya. Ya. Itu apa trauma seperti apa yang dialami saat itu? Kalau trauma itu ya bang untuk pergi ke laut lagi otomatis saya kalau nggak safety nggak mau lagi itu.
Sampai sekarang itu bang, kalau pergi ke laut atau pergi ke sungai, kalau nggak ada bawa pelampung saya nggak mau itu bang. Jadi pelajaran jadinya ya, Pelajaran. bahwa safety itu yang paling utama ya. Ya paling utama. Tapi ketika 3 hari itu mimpi terus atau bagaimana? Ya kadang-kadang itu bang, ketika tidur sebentar tiba-tiba terbangun gitu. Gangguan psikis lah ya. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada, udah lama itu. Bang. Udah lama. Cuman, ya 3 hari aja itu bang. 3 hari itu memulihkan mental ketika itu gimana caranya? Ya kan saya karena basic saya kan anak pramuka juga, sering mengembala atau gimana, udah kan itu jadi gimana mental itu alhamdulillah bang sebentar gitu bapaknya. Jadi sebentar udah pulih lagi. Itu. Mulai lagi ya. Ada gangguan emosional nggak bisa? Artinya merasa ini sering emosian atau apa gitu? Kayaknya nggak ada bang. Nggak ada ya. Masya Allah. Syukurlah ya. Artinya cuma 3 hari itu aja yang masa-masa kritis, masa traumanya itu ya. Masa trauma. Sekarang nggak keinget lagi. Aman lah ya. Aman. Cuman itu aja kalau seandainya mau pergi ke laut bang, saya bawa pelampung sendiri bang. Kadang-kadang minjem ke Basarnas nih bang, saya mau ke laut pinjam dulu sehari kayak gitu. Prepare-nya tuh ya. Itu hikmahnya berarti ya. Ya. Tapi ini nggak trauma lagi ke laut. Enggak. Sekarang Sekarang enggak. udah aman ya. Ya. Udah kembali pulih lah ya. Berarti itu suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan lah ya. Ya bang, itu pengalaman yang emang nggak bisa dilupakan bang. Selama saya menjadi jurnalis gitu bang, itu pasti teringat terus itu bang. Teringat terus ya. Karena itu suatu pelajaran ya juga bang. Karena waktu saya belajar itu kan saya terlalu berani juga terlalu berani ngambil risiko gitu bang. Selama jadi stranger itu sampai ke kampung-kampung yang jauh, kadang-kadang pergi sendirian gitu bang. Ke kampung-kampung terpencil, kadang-kadang pergi sendirian nggak bawa teman gitu. Artinya kita sekarang kita sudah belajar bahwa safety itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Safety itu nggak bisa ditawar-tawar bang. Pernah ketemu sama adik-adik peserta itu baru-baru ini atau setelah itu kejadian itu? Setelah kejadian mungkin nggak pernah bang. Nggak tahu ya. Nggak pernah. Sama guru-gurunya gitu? Kalau guru masih ada. Aja ada. Nah, sama pembinanya sampai sekarang masih komunikasi masih bagus. Sama pembina pramukanya. Mereka pasti trauma saat itu ya. Iya. Pasti. Mas kalau sekarang mungkin tidak lagi ya. Kayaknya udah nggak lagi. Berarti yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kejadian ini adalah bahwa yang namanya safety tidak bisa ditawar-tawar lah ya. Ya bang, nggak bisa ditawar-tawar itu bang. Berarti kalau ingat kameranya hilang sedih juga lah ya. Sedih juga. Tapi kamera tuh masih ke bawah itu bang, sama bangkainya bang, masih saya simpan ke rumah itu bang. Oh masih ada kameranya? Masih ada. Oh saya pikir ini tenggelam kamera. Saya coba pertahanin terus waktu awal tenggelam itu saya naikin ke atas kayak gini. Cuman ya karena terlalu lama nggak kuat lagi, ya pasrah saya lagi bang. Iya. Ya. Itulah kalau quote sekarang zaman sekarang itu bilangnya kameramen nggak pernah akan mati. Nah itu sebagai salah satu contoh ketika dia nyawanya itu dalam kondisi terancam, tapi footage yang ada di dalam memori itu wajib untuk dipertahankan. Itulah moto dari seorang kameramen atau jurnalis televisi. Kawan-kawan terima kasih sudah menyimak obrolan ini. Makasih ya, sehat selalu, semoga tidak trauma dan selalu berkarya di bidang jurnalistik ya. Siap, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.